Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini kembali dengan izin Allah, dengan qudrah wal iradah Allah, Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk senantiasa memperbaharui, meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita terus meningkat, ketakwaan kita terus meningkat, itu bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat disidang nanti di yaumul mahsyar insyaallah. Seperti biasa pada subuh ini kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Mutaffifin. Kemarin sampai ayat ke 7. Ayat 6. Sekarang ayat 7 dan selanjutnya. Sampai ayat Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kita aja punya. Yauma yaqumun nas, pada hari manusia berdiri menghadap li rabbil alamin, Tuhan semesta alam, Rabb semesta alam. Jadi Allah meyakinkan bahwa ketika orang beriman kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, pasti tidak akan melakukan kecurangan, pasti tidak akan melakukan kejahatan. Makanya ditegaskan pada ayat ke-6 pada minggu lalu, pada hari manusia akan berdiri di hadapan Tuhan Rabb semesta alam. Jadi kesadayana jalmi dibangkitkan ku Allah dalam keadaan telanjang bulat, tanpa pakaian, tanpa disendal, nyekermen, tanpa dikhitan, digiring. Nanti ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri karena matahari didekatkan sejarak 1 mil di atas kepala mereka. Itu peringatan tentang dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya hari kebangkitan, dahsyatnya saat di padang mahsyar. Pada ayat ke-7, ini lanjutannya yang akan kita bahas. Qalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Qalla, sekali-kali jangan curang. Inna, sesungguhnya, kitabal fujjar, kitab orang yang durhaka itu, lafi sijjin, benar-benar ada dalam sijjin. Jadi sekali-kali jangan curang, karena sungguh catatan orang-orang yang durhaka, kitab orang yang durhaka ada dalam sijjin. Jadi ternuju nerangkan sijjin. Diawali dengan kalimat kalla. Kala di dia diterjemahkan ku sebagian ahli tafsir hartosna haqqan, sungguh benar gitu. Jadi kala teh diterjemahkan di Al-Quran sekali-kali jangan sebegitu demikian, sekali-kali tidak demikian, jangan curang. Haqqan, sungguh benar. Inna kitabal fujjar, sungguh kitab orang yang berbuat durhaka ada dalam sijjin. Jadi kalimat kala teh karena kesken nu kahiji bahwa semua amal itu ada catatannya. Bener pisan sebenarnya. Aya catatanna anu moal ku Allah luputkeun ka urang sadayana. Semuanya tertulis. La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada yang terlewat, baik yang kecil ataupun yang besar, semua tertulis dalam kitab sijjin.
Keburukan kecil, kedurhakaan kecil, sijin ada. Kedurhakaan yang besar ada di dalam kitab sijin. Maka diawali dengan kalimat kalla, haqqan, benar, sungguh benar. Atau kalla dalam ayat ini juga bermakna lil rad'i wal jazri wa zajri amma hum fihi minat tatfif wa taqdib binisbati lil kafir awil ghaflah anil ba'thi wal hisabi binisbati lil mu'mini. Kala pada ayat ini pun bisa diterjemahkan, bisa bermakna untuk mencegah dan merintangi apa-apa yang mereka ada padanya, berupa mengurangi takaran, timbangan, mendustakan hari kebangkitan dengan dinisbatkan kepada orang kafir, atau berupa kelalaian dari hari kebangkitan dan hisaban dengan dinisbatkan kepada orang yang beriman. Jadi lamun Allah menyebut ke kalla entong kitu, itu kalimat cegahan supaya kita tidak berbuat curang, supaya kita tidak berbuat maksiat, supaya kita yakin kepada akhirat. Kalla, jangan begitu. Nah, lamun orang kafir disebut kalla karena ketidakyakinan, karena ketidakberimanan kepada hari kiamat. Tak kalla. Tapi lamun disebutkan ke orang beriman kalla, karena orang iman teh suka lupa, lalai. Jadi tidak ingat kepada hari kiamat. Gitu. Jadi kalimat kala teh sebetulnya nama izdaru amma antum alaihi, sebuah cegahan atas apa yang engkau ada padanya. Pertama, engkau suka lalai dalam perbuatan curang, engkau suka lalai sehingga engkau tidak yakin kepada akhirat. Kalla. Inna kitabal fujar. Nah, ini kalimat inna kitabal fujar. Fujar itu jama dina fajir. Lamun hiji fajir, lamun seueur fujar. Sehingga lamun hiji kafir, lamun seueur kufar. Hiji orang kafir, kafir. Seueur kufar atau kafirun. Hiji orang berdosa, fajir. Lamun seueur fujar. Sifatna kalakuanna pujur wa alhamaha pujuroha wa taqwaha. Jalmina fajir, sifat kelakuannya pujur, ya sifatnya fujur, orangnya fajir. Lamun seueur fujar. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka. Berarti durhaka teh teu sakedik seueur. Catatan orang yang durhaka ada dalam kitab Sijin, dalam Sijin. Catatan orang durhaka ada dalam Sijin katanya. Gitu. Maksudnya, kenapa Allah menuliskan kitab? Kitab, ya Bu. Karena sungguh orang-orang yang durhaka itu akan dihisab berdasarkan kitabnya. Dan sungguh Allah akan menyediakan, dan sungguh Allah telah menyediakan bagi mereka sebuah kitab untuk menghitung amal-amal mereka, yang diberi nama Sijin. Itu bisa ngelak. Ya Allah, abdi mudah teu ngalakukeun dosa. Ieu aya dina kitabna Sijin. Plus dengan rekaman CCTV-nya yang maha komplit, tidak terlewat. Itu senapu. Kitab Al-Fujjar yang disebut dengan Kitab Al-Fujjar, nah ini nih, adalah sijilu a'malihim, sijil imanya. Sijilu a'malihim, catatan amal-amal mereka. Wala nadri nahnu ma hiyatuhu walam nukallif hadha. Dia adalah catatan amal-amal mereka. Kita tidak tahu apakah itu dan kita tidak dibebani. La nukallaf walam nukallaf hadha. Dan kita tidak dibebani tugas ini. Dia adalah gaib. Gaib, Bu.
Ustaz kumaha gambaran si jin teh tong diemutan gaib. Hese dibayangkeun oge. Di dalam Quran ayat kalimat terangkeun kitab nerangkeun tempat tong dibayangkeun. Kitab si jin kumaha tong dibayangkeun. Aya we pokona. Arsy Allah teh kumaha tong dibayangkeun siga kursi aya we. Allah teh bersemayam di atas arsy-nya kitu we. Itu tong ditakwil. Lamun ditakwil jadi kaitu ka dieu. Allah teh punya tangan. Tong dibayangkeun tanganna seperti tangan kita. Jadi gambaran kitab si jin ini tidak terbayang. Tugas kita hanya iman. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya yang diberikan oleh Allah kecuali Allah sendiri. Gitu. Yang intinya adalah bahwa setiap kedurhakaan orang-orang yang durhaka dikatakan oleh Al-Quran ada dalam kitab, ada dalam si jin. Gitu senang. Si jin. Gitu. Si jin ismun lil kitabil ladzi duwina fi amalul fajarah minas saqalaini. Si jin itu dalam ayat ini bisa diartikan sebagai kitab yang ditulis padanya amal-amal orang yang durhaka dari kalangan jin dan jun. Jin dan manusia. Jadi semua orang yang berdosa di antara dua makhluk jin dan manusia akan ada catatan amalnya dalam kitab si jin. Ya, si jin. Yang dihisab dua, jin dan manusia. Karena yang disuruh ibadah jin dan manusia. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Berarti jin oge aya nu disiksa. Mata setan teh termasuk bagian daripada jin dan manusia. Minal jin natiwan nas. Setan nu pokok jin, tapi setan pun bisa menyerupai manusia. Karena setan teh termasuk termasuk sifat yang membisikkan, yang menjauhkan dari Allah, namanya syaitan. Bisa jin, bisa manusia. Dan makhluk yang dicatat amalna nya jin jeung jalmi. Walaupun nanti hewan-hewan dibangkitkan, tapi semua dibangkitkan untuk jadi tanah deui. Ya, mata orang kafir nyebut ya laitani kuntu turoba, andai saja aku jadi tanah. Nah, lamun jadi tanah kumaha kitu? Moal dihisab atuh salamet. Lamun seuk jadi tanah urang teh. Gitu. Jadi jin pun ada yang muslim, ada yang kafir. Jin oge. Ibu baca di surah jin tentang jin yang kafir dan jin yang muslim. Gitu. Jin yang muslim senang mendengar Al-Quran. Annahu nafa'a qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni. Ayat kahiji surat jin, diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin mendengarkan Al-Quran. Ayat tersebut. Summa yus'alu su'alul ihtiwal al-ma'khud fi ta'biril Qur'ani. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah mempertegas menanyakan tentang maksud si jin pada ayat ke-8. Wa ma adraka ma sijjin. Tuh, bukan tadi di ayat ke-7 naon? Sesungguhnya catatan kitab orang-orang yang durhaka ada dalam si jin. Tahukah kamu apa si jin? Tadi disebutkan ku Imam Al-Maraghi, si jin teh adalah kitab orang-orang durhaka. Tapi di dia nah ayat-ayat ke-8 naros deui ka urang apal teu si jin teh naon. Wa ma adraka ma si jin, berarti si jin teh di sini banyak penafsirannya. Tidak hanya satu. Itu.
Mata kual ditaraskeun deui. Walaupun hakikatnya tadi pada ayat sebelumnya sijin itu adalah nama tempat kitab catatan orang durhaka disimpan. Tapi kual ditaraskeun deui, wa ma adraka ma sijin. Tahu enggak apa sijin itu? Nah, ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab karena memang bukan untuk dijawab. Seperti kalimat al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Susah dijawab, apa qari'ah naon? Berarti walaupun qari'ah jeung sijin bahasa Arab, tapi sebelumnya orang Arab sendiri teu apal naon sijin sareng qari'ah gitu. Jadi tidak semua yang berbahasa Arab orang Arab tahu. Berarti Al-Quran itu bahasa Arab yang murni dari Allah, bukan bahasa Arab buatan Muhammad gitu. Walaupun Nabi Muhammad orang Arab, tetiasa Nabi Muhammad buat suku kata siga sijin. Al-Qari'ah tak apa Nabi Muhammad oke asal nama Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Naon Al-Qari'ah teh diterangkeun ayat selanjutnya yauma yaqumun nasu. Baru eta keterangan Al-Qari'ah teh. Sijin tadi tertafsirkeun ke dina ayat-ayat selanjutnya. Tapi hakikatnya sijin teu apaleun. Karena ini sedebu pertanyaan, tahukah kamu apa sijin itu? Ini pertanyaan li ta'zim, untuk mengagungkan sijin. Wali tahwil, dan untuk membuat ancaman, menakut-nakuti orang yang diajak bicara. Apa teh sijin? Ngarasieun dirinya engke bakal aya dina sijin. Apa teh sijin? Jadi pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan, tapi untuk mengancam, menakut-nakuti. Dengan kalimat adraka, tahukah kamu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Tahukah kamu apa al-haqqah wa ma adraka mal haqqah? Jadi seringkali Allah menggunakan kata-kata yang hubungan dengan akhirat dengan kalimat wa ma adraka mal qari'ah, wa ma adraka mas sijin, wa ma adraka mal haqqah. Jadi urusan akhirat sok diawali dengan kalimat adra. Naros, tapi bukan bertanya, tapi untuk mengancam. Sijin senadi dianya anu nyebutkeun sijin nu kahiji nama tempat, bisa jadi nama tempat. Kan inna kitabal fujar lafi sijin, sungguh catatan orang-orang berdosa itu ada dalam sijin. Ya sijin nu kahiji anu ngartikeun tempat. Gitu cenah. Kata yang menunjukkan nama tempat yang diambil dari kalimat sijnu. Sijnu itu penjara. Penjara itu tempat yang sempit di mana orang-orang ditahan. Jadi lamun sijin diambil di kalimat sijnu, as-sijnu, berarti sijin itu tempat anu paling nombu, paling sempit. Sijin itu tempat anu sempit pisan. Tasijin. Mata seorang Nabi dina kalimat dina hadis, ad-dunya sijnul mukmin, dunia teh penjaranya orang beriman. Kenapa disebut penjara? Karena sempit. Jadi sebenarnya menyebutkan sijin teh diambil dari kalimat sijnu, penjara yang sempit. Ayo oke, sebenarnya sijin teh diambil dari kalimat sijilu. Sijilu mah artinya catatan, sijilu atau kitab, sijil. Dalam sijin diambil dari kalimat sijilu, ya, disebutnya dalam catatan kitab. Jadi anu nafsirkeun sijin teh nami tempat, anu nafsirkeun sijin teh nami kitab. Dua-duana ya kuat pendapatna. Itu. Jadi bisa dua nana. Nu nafsirkeun kitab berdasarkan keterangan
Sijin adalah nama bagi kitab yang telah dicatatkan padanya amal-amal orang yang durhaka dari jin dan manusia. Sesungguhnya apa yang ditulis dari amal-amal mereka tersimpan dalam sijin. Ia menafsirkan sijin teh nami kitab. Catatan. Sungguh orang-orang yang durhaka itu akan dihisab atas amal-amalnya, dan sungguh Allah telah menyediakan bagi mereka kitab untuk menghitung amalnya yang diberi nama sijin. Sijin ialah kitab yang menghimpun buku catatan keburukan-keburukan. Allah telah mencatat padanya amal-amal setan dan amal-amal orang kafir, orang fasik dari kalangan jin dan manusia. Itu pendapat kahiji. Jadi sijin kitab, nu kadua sijin tempat. Naon alasan bet nyamakeun sijin teh tempat? Nafsirkeun dina surah Al-Qari'ahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Eta ayat nanti. Kemudian kami akan kembalikan dia ke tempat yang paling rendah. Tabu, tempat yang paling rendah teh namina sijin. Cenah kitu, itu tafsiran nu kadua ya. Nu kahiji sijin teh naon tadi? Kitab. Nu kadua sijin teh makanun fi asfalis safilin. Sebuah tempat di tempat yang paling sangat rendah-rendahnya. Tempat yang serendah-rendahnya. Sijin teh tempat yang paling rendah, paling bawah. Itu sijin. Sijin itu tempat yang paling rendah. Jadi kitab orang durhaka disimpan di paling bawah. Maksudnya bawah naon? Sijinun fil ardi sabi'ati sufla fiha arwahul kuffar. Sijin adalah berada di tanah ketujuh yang paling bawah, yang padanya terdapat ruh-ruh orang kafir. Jadi sijin teh di hadapan bumi terbawah. Paling bawah pisan, Bu. Lamun di neraka, neraka paling bawah. Lamun di bumi, bumi paling bawah. Eta sijin. Yang terdapat arwah-arwah orang kafir. Yang artinya semakin sempit. Jadi sinasi bumi ini, Bu, semakin bawah semakin sempit. Jadi sinalamun sijin disimpan di bumi yang paling bawah, di bumi yang ketujuh. Cerita, Bu, langit oke ayat 7, bumi oke ayat 7 kahandap. Bumi mah kahandap 7 teh. Semakin bawah bumi semakin sempit sijin. Eta teh namina teh semakin sempit teh. Jadi bumi teh paling sempit kahandap. Lamun langit semakin atas semakin luas gitu. Bedana teh. Lamun langit mah semakin luas ka luhur teh. Lamun bumi kehandap semakin sempit, sakit tuh. Nyata emang kan sampai ka luhur lebih luas, seperti tinggal langit lega. Kemudian ke langit ketujuh lebih lega tuh. Jadi sijin teh sebuah peringatan anjeun bakal disimpen di catatan amal di tempat yang paling sempit. Gitu. Maka segala ada yang di bawah adalah sempit, dan segala apa yang di atas adalah luas. Jadi ibu lawan bade ngabangun bumi hoyong lega di mana? Di atas, di langit. Di bumi malah sempit, pas sedek-sedek. Gitu. Walaupun pakai alat, ya ada basement, nah sempit we anggar. Da bumi mah ke bawah, semakin bawah semakin sempit. Itu si jin. Ini ada apa ya? Cek. Cek. Ayat ini menggabungkan kesempitan dan kerendahan. Maksudnya seperti dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-13. Kenapa disebut rendah dan semakin bawah? Wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarrinina da'u hunalika subura. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit,
di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Semakin bawah di nerakanya, Bu, kete, sijin, tempat neraka yang paling bawah, mereka semakin mengharapkan, ya Allah, abdi hayang maut, sedangkan di neraka moal maut. Berarti lamun diukur panasnya neraka, semakin bawah semakin panas. Seperti surga, semakin atas semakin penuh dengan kenikmatan. Ibu mending neraka VVIP atau surga emperan? Surga VVIP. Surga maka luhur darajat, neraka mah kahandap darokat. Surga mah darajat. Surah Allah di surah Al-Mujadalah, lamun ibu hayang surgana tinggi, yarfa'il lahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Kamu harus beriman dan menuntut ilmu, baru Allah tinggikan surgana. Ini lamun ibu rajin menuntut ilmu siga ieu tak ieu teh keur ngaharepkeun surgana paling tinggi. Gitu. Tapi lamun tara nuntut ilmu surgana paling rendah. Gitu kan dina ayatna oke jelas. Hoyong surga tinggi tapi tara pengawasannya ya satu. Tidak menuntut ilmu mas susah. Begitu pula dengan orang kafir, semakin kafir, semakin munafik, semakin jauh dari Allah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan. Sungguh orang munafik ada di surga yang paling bawah. Rasul pernah bersabda, qala Rasulullah dari Bara, Sijinun adalah asfal sab'i ardin. Sijin adalah yang berada pada tujuh bumi yang paling bawah. Jadi Nabi pernah bersabda sijin teh 7 bumi yang paling bawah. Can aya jalmi anu pernah mencapai bumi yang paling handap. Can ajan di bor nya. Di negara naon di bor teh bumi kahandap terus. Can dugi ka tungtung bumi hayang apa tungtung bumi teh samana teu teu dugi tungtung bumi teh. Walaupun di bor. Ya, karena bumi ini berisi material-material yang sangat luar biasa. Gitu. Sedangkan Iliyun nanti dari selanjutnya ada kalimat Iliyun. Adalah langit ketujuh di bawah Arasy. Yang lamun disebutkan Iliyun, langit ketujuh, handapeun Arasy Allah singgasana Allah. Tapi lamun disebutkan Sijin, Sijin mana naon? Bumi yang paling bawah. Agar orang-orang yang mengurangi takaran, nah intina mah kadi ieu Bu nerangkeun Sijin teh, agar orang yang curang, nusok ngurangan timbangan, tercegah dari perbuatan itu. Jangan lalai terhadap hari kebangkitan, hari dibalas. Karena sungguh kitab amal-amal orang yang celaka lagi durhaka itu pada tempat yang sempit, pada tempat yang serendah-rendahnya. Berarti kalau tempatnya sempit, tempatnya rendah, ketika orang berbuat curang, berbuat durhaka pada Allah, dia akan dikembalikan ke tempat yang sempit. Oke, curang, arareungap, jabat disiksa, jabat sempit kumaha. Disiksa yang sempit. Leheung disiksa di tempat anu lega bisa gulutukan. Leheungnya leheung. Ya lawan disiksa di tempat anu lega kan bisa lompat ke itu gulutukan heula gitu nya. Sempat sempit mah ka mana teh tiasa ka mana-mana. Disiksa di tempat yang sempit dengan catatan amalnya yang sempit. Wah. Ngeri cenah Bu. Di mana? Kitabum marqum ayat 9 ya. Kitab yang sempit itu, Sijin itu adalah kitabum marqum. Ya, kitab orang-orang berdosa itu, Fujar, kitab al-Fujar adalah kitabum marqum, kitab yang tertulis.
Jadi sedang kitab pujar itu namanya kitabum marqum, ayat selanjutnya ayat 9. Namun disebut dengan marqum, marqum, kitab marqum. Kalimat kitabun marqum ini melanjutkan kalimat kitabal pujar ayat sebelumnya. Catatan kitab orang-orang berdosa nyata kitab marqum. Naon marqum teh? Kitab yang sudah diberikan tanda. Masing-masing sudah tahu kitabna namanya kitab marqum yang sudah diberikan alamat tanda ciri. Mata bahasa Arabna nomor rokem. Rokem hiji, rokem dua, rokem tilu, rokem teh nomor. Nah, bet rokem marqum diberi tanda nomor teh. Nomor hiji kan tanda hiji, tanda dua gitu, rokem. Marqum kitab yang sudah diberikan tanda. Gitu. Atau marqum atau sijin. Nah, sijin itu tempat kitab marqum bisa jadi. Jadi kitab-kitab yang sudah ditandai ada di sijin di tempat yang sempit. Itu. Jadi ini nerangkeun marqum. Maka sijin sijin ini adalah kitab yang menghimpun buku catatan keburukan, buku burukan yang sudah Allah berikan. Nah, geus arapaleun tah si eta mah kitabna ieu aya tandaan. Jadi bakal mengenal kitabnya sendiri. Moal pateukeur kitab ibu, moal di kitab bapak, moal. Kumaha teh kan jalmi teh seueur saalam dunia. Moal patukeun karena sudah marqum, kitab yang diberikan tanda. Ieu ayat sangat detil nerangkeun kitabna oge sebetulna. Sebagai apa? Supaya apa? Supaya sieun. Kudu sieun lamun nyin kamaksiatan teh. Kudu sieun nyin kedurhakaan teh. Nah, setiap keburukan, kejahatan, kemaksiatan ada catatannya. Di mana catatannya? Dina kitab sijin. Dina tempat anu sempit ongko. Plus kitab nanti tos marqum diberikan anda. Nyata teu sieun cak itu detil Allah teh nerangkeun teh. Bukan sembarang dibangkitkan plus dengan semua sarana prasarana yang harus disiapkan. Fasilitasna. Lah kan lamun orang di persidangan gitu nya. Disidangkan mana pledoyna karena itu kan setiap kuasa hukum punya dokumen-dokumen untuk saling membela yang dibela ku pengacara eta. Jaksa punya catatan. Hakim punya. Jadi masing-masing ada rokem-rokemna, markum-markumnya. Kemudian di akhirat kita tidak bisa mengelak karena tidak ada pengacara kita. Saha pengacara orang? Teu bisa nyewa Hotman Paris. Teu bisa nyewa. Ya, hanya yang jadi pengacara kita adalah amal kita sendiri teu aya deui. Maka sina kitab marqum sudah jelas Allah telah mencatat padanya amal-amal semua orang. Ya, orang-orang yang jahat, setan laki-laki, setan perempuan, setan jin dan setan manusia. Ini menunjukkan bahwa sijin itu adalah tempat dan kitab yang di sana Allah sudah siapkan dengan bertanda supaya orang melihatnya tahu bahwa keburukan akan dibalas dengan keburukan. Nauzubillah min dzalik atau kitu mampu. Intinya ini sebuah ayat untuk menakut-nakuti intinya mah. Kan gara-gara tepaham itu sieun gitu. Sijin biasa we. Padahal lamun sijin dibayangkan, diilustrasikan jadi sebuah film mengerikan sebetulnya. Ngan hese ngabayangkeun anak gitu. Intina ayat ka sabaraha teh 789 ini menerangkan agar kita waspada, hati-hati agar selalu menjauhi maksiat, kedurhakaan, karena setiap kedurhakaan ada catatannya di sijin. Nah, ini yang menakutkan, sijin.
Insyaallah untuk penjelasan tafsir selanjutnya akan dibahas di Selasa yang akan datang. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.